Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu ma'rifatullah, yaitu hakikat daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama suci Allah yang terdiri dari 99 nama. Dari 99 nama itu ada 2 nama yang paling utama, atau nama pembuka gerbang menuju nama-nama yang lain. Nama itu adalah Asmaul Husna yang bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya Allah. Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih, Maha Pemberi, Maha Dermawan. Sementara Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman, ya Allah, itu jangkauannya itu dunia. Sejak dari awal penciptaan sampai akhir dari kita dibawa kemana oleh Allah, yaitu sampai perjalanan hidup kita, yaitu surga dan neraka. Kemudian Ar-Rahim jangkauannya yaitu akhirat. Yang bersifat akhirat itu diberikan Allah sayangnya kepada makhluk-makhluknya itu yang mempunyai rasa iman di hatinya. Dan jangkauan Ar-Rahim, sayangnya Allah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Jadi bedanya itu Ar-Rahman pengasihnya Allah. Allah mempunyai sifat pengasih. Dia tidak pandang apakah makhluknya itu, kalau seumpamanya itu manusia, dia tidak pandang orang manusia itu beriman atau tidak. Dia memberikan apapun yang dibutuhkan semua makhluk-makhluknya. Seperti kebutuhan kita, makan, minum, bernafas, istirahat, tidur, berketurunan, dan berbagai macam kebutuhan kita. Itu diberikan oleh Allah. Kemudian Ar-Rahim, sayangnya Allah itu hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Seperti ketenangan, kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan hakiki dari dunia sampai akhirat. Itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Jadi setiap manusia sudah pasti dikasih, diberi, dan menerima sifat pengasih dari Allah. Tapi tidak semua manusia mendapatkan sayangnya Allah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Dari 99 nama itu kita ambil contohnya sifat Allah, yaitu An-Nur. An-Nur itu maha memberikan, maha cahaya gitu. Maha pemberi cahaya. Jadi setiap Asmaul Husna itu memberikan sebuah koneksi gitu, saling terhubung antara sifat satu dengan sifat yang lain. Kita contohkan tadi misalnya Asmaul Husna-nya itu An-Nur, maha cahaya gitu. Cahaya Allah itu
adalah cahaya di atas cahaya, bukan cahaya lampu gitu ya, yang seperti kita bayangkan, cahaya matahari atau cahaya-cahaya yang sifatnya fisik gitu. Jadi, cahaya Allah itu dari Asmaul Husna yang pertama yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai As-Sabar memancar dari Allahnya sendiri ke semua makhluk-makhluknya. Seperti Ar-Rahman, Allah memberikan cahaya kasih gitu. Ar-Rahim, cahaya sayang gitu. Cahaya kekuasaan. Al-Malik, Al-Qudus, cahaya Maha Suci. Sampai cahaya yang terakhir, cahaya kesabaran gitu. Jadi setiap anak manusia yang Allah cintai, yang paling Allah sayangi, yang mendapat kasih sayang Allah itu hatinya bercahaya. Jadi cahayanya itu mempunyai 99 nama Allah. Dia akan memancarkan cahaya kasih sayang, cahaya kekuasaan, cahaya kesucian, cahaya misalnya sifat Allah yaitu sifat Al-Adil, cahaya keadilan. Yang terakhir cahaya kesabaran, karena Allah itu maha sabar. Jadi orang yang memiliki sifat-sifat 99 nama Allah yaitu Asmaul Husna akan memancarkan 99 sifat nama Allah yang ada di dalam dirinya ke semua makhluk-makhluk yang ada di bumi. Dia akan menjadi manusia rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi alam semesta ini. Apapun tindakannya, ucapannya, bahkan diamnya pun akan membuat makhluk yang ada di sekitarnya itu aman dan selamat. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki 99 sifat dari Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah. Makanya Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya. Kekasih dalam artian waliullah, manusia yang taat, patuh. Taat dan patuhnya hanya semata-mata hanya pada Allah. Jadi manusia kalau sudah mengenal Allah, dia akan memiliki sifat-sifat yang paling baik, yang paling bagus, yang meneladani sifat Asmaul Husna Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, apapun nama Asmaul Husna, apapun nama-nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna, semuanya akan membawa kita menjadi manusia yang paling sempurna. Jadi, kata-kata orang-orang awam, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, artinya bagi mereka ya manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Memang betul gitu. Tapi Allah sangat marah gitu ketika kita bilang bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang benar itu manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Karena Allah itu sendiri adalah maha sempurna. Manusia makhluknya makhluk paling sempurna. Kemudian malaikat, kalau malaikat hanya makhluk yang sempurna saja. Jin juga seperti itu. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di alam ini hanya mencapai level sempurna. Sementara manusia levelnya paling sempurna. Kenapa manusia dibilang makhluk paling sempurna? Beda dengan malaikat. Malaikat hanya dia tidak punya nafsu. Jadi apa kelebihan nafsu yang dimiliki oleh manusia? Nafsu itu bentuknya bagi sepintas saja kita melihat nafsu itu buruk gitu. Yaitu selalu merasa diri tidak puas gitu akan segala sesuatu.
Udah dapat satu, minta dua, udah dapat dua, pengen tiga, ingin empat. Seperti orang pengen punya mobil gitu, punya motor gitu. Udah dapat mobil merek apa? Toyota misalnya. Pengen BMW, pengen Honda gitu. Jadi seperti itu. Atau ada juga yang punya istri satu, pengen istri dua, pengen istri tiga. Karena manusia nggak puas. Dengan ketidakpuasan manusia itulah manusia itu mengalami namanya peningkatan gitu. Ya, beda dari malaikat. Malaikat hidupnya itu aja gitu. Kamu disuruh gini sama Allah, ya dia gitu aja gitu. Suruh catat amal manusia, kerjanya catat amal aja gitu. Disuruh cabut nyawa, kerjanya cabut nyawa aja gitu. Jadi hidupnya apa? Stagnan gitu. Nggak ada sebuah peningkatan gitu. Yang ada hanya kerja gitu. Ya kalau ada yang bilang kerja, berarti dia malaikat gitu ya. Bukan. Jadi malaikat walaupun dia di sisi Allah itu ataupun dimanapun posisi dia bekerja ditugaskan oleh Allah, dia hanya patuh gitu. Dia patuh di di program gitu untuk hanya melakukan apa yang Allah perintahkan gitu. Ya, hampir sama lah dengan iblis dan setan. Bedanya iblis dan setan itu kerjanya itu aja walaupun buruk gitu. Misalnya menggoda manusia gitu. Nah, jadi setan dan iblis pun ditugaskan untuk menggoda manusia, itu diciptakan karena salah satu bentuk kasih sayang Allah gitu. Kenapa? Karena walaupun mereka dari api sebenarnya akan kembali ke api. Jadi udah ditakdirkan gitu, setan dan iblis itu tempat jadi di neraka. Kita manusia dikasih kelebihan oleh Allah karena disebut oleh Allah kita itu makhluk paling sempurna sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat At-Tin, kami jadikan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna gitu. Sempurna dalam artian semuanya gitu. Jadi kita walaupun tidak bisa melihat makhluk Allah yang lain seperti jin. Jin kan disuruh Allah juga taat seperti kita manusia. Beda jin dan manusia. Jin tidak bisa dilihat. Kita bisa dilihat. Jadi keberadaan jin dengan manusia, jin dia tidak bisa atau memiliki bentuk fisik seperti manusia gitu. Jadi apa kelebihan fisik manusia dengan dari jin gitu? Fisik ini bisa kita lihat dan kita rasakan gitu. Sementara jin hanya bisa dirasakan aja. Misalnya orang kerasukan jin gitu. Aura jin itu masuk dalam badannya gitu. Jadi manusia dan jin disuruh taat oleh Allah. Mereka dijadikan oleh Allah untuk beribadah, untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kasih sayang Allah kepada manusia dan jin sama-sama diberikan nafsu seperti nafsu berkembang biak gitu, berketurunan gitu. Kita nggak tahu gitu apakah jin juga punya mobil gitu, punya nafsu buat punya rumah, nafsu dunia yang seperti yang dipunyai manusia. Yang jelas manusia posisinya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, malaikat, jin, setan dan seterusnya, itu sengaja Allah desain hidupnya dengan mengacu pada sebuah pilihan. Allah memberikan sebuah kelebihan sama manusia yaitu pilihan. Pilihan hidup antara mau memilih hidup dengan cara yang baik atau cara yang buruk. Jadi
dalam Al-Quran dibilang telah diilhamkan kepada manusia itu potensi takwa. Orang yang memiliki potensi takwa atau rasa cinta yang dalam kepada Allah, rasa takut yang dalam kepada Allah, maka manusia-manusia seperti itu adalah manusia yang benar-benar jadi manusia insan sejati. Manusia yang selalu berpedoman kepada sifat-sifat Allah Asmaul Husna. Dia berpedoman kepada apa yang bisa diteladani dari Allah. Dia akan menjadi kekasihnya Allah. Jadi kecenderungan manusia atau jin atau makhluk Allah yang berpasang-pasangan, kekasih akan meniru tingkah laku kekasihnya. Yaitu misalnya seperti manusia lah gitu kan. Beda ke manusia sama ke Allah. Kalau ke manusia itu sifatnya hanya enggak abadi. Kalau ke Allah itu abadi. Misalnya kita suka sama seseorang, maka kita akan meniru sifat-sifatnya. Apakah dia penyayang, perhatian, melindungi, gitu. Melindungi bedanya makhluk sama, karena makhluk sama Allah itu bedanya itu terbatas. Jadi salah satu sifat Allah yaitu Al-Wali. Al-Wali artinya maha melindungi gitu. Maha memelihara gitu. Atau maha kekasih gitu. Maha kekasihnya manusia sesama manusia itu hanya sebatas ketika mereka masih sama-sama menjalani kehidupan. Beda dengan seseorang menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Dan Allah pun menjadikan dia kekasihnya gitu. Allah akan lindungi dia dari sejak awal dia diciptakan sampai dia bertemu dengan Allah atau berpulang ke rahmatullah. Karena setelah manusia masuk surga atau dengan tujuan akhir dia itu adalah bertemu dengan Allah, itu adalah nikmat di atas nikmat yang lebih dahsyat daripada hanya sekedar masuk surga. Jadi Allah akan memberikan perlindungan kepada kekasihnya dalam bentuk mencukupi semua sifat-sifat yang Allah miliki. Seperti kasih sayang Allah, kekuasaan Allah gitu. Sifat adil, sifat kesabaran gitu. Itu Allah anugerahkan kepada dia gitu. Jadi hakikat daripada Asmaul Husna itu adalah cara kita agar bisa menjadi kekasih Allah dengan meneladani sifat-sifat Allah. Jadi sangat mudah sekali menjadi kekasih Allah. Tinggal meniru sifat-sifat Allah dan kita teladani seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kekasih-kekasih Allah itu dia dilindungi oleh Allah. Dilindungi, disayangi, dicurahkan semua ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Seperti para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang saleh. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Allah lindungi mereka dari makhluk-makhluk yang jahat. Allah lindungi mereka, Allah cukupi kebutuhan mereka. Allah berikan ketenangan, kedamaian, keselamatan, dan tidak sekedar itu.
Bahkan mereka pun dipancarkan kasih sayang Allah berupa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ke semua makhluk-makhluk Allah. Dan mereka mengajak manusia, mereka inginkan manusia, makhluk-makhluk lain, alam ini selamat dan aman. Itulah salah satu ciri dari kekasih Allah. Jadi intinya Asmaul Husna, Allah berikan, Allah kenalkan kepada kita nama-nama itu agar kita bisa meneladani, meniru Nabi Muhammad dan mencapai puncak jati diri kita sebagai manusia, yaitu insan atau manusia sejati. Jadi Asmaul Husna, 99 sifat nama Allah, alangkah baiknya kita jadikan zikir di hati dan pikiran kita. Kita sebut namanya, kita panggil namanya, kita teladani namanya dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan menjadi manusia sejati, menjadi kekasih Allah yang sangat dicintai Allah, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian pokok bahasan kita mengenai hakikat dari Asmaul Husna pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.